Satu hal yang dapat menghalangi seseorang dari usul kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tadi merasa berilmu. Nah, kemudian ada yang beralasan, loh, kita ini kan manusia. Apa bedanya antara manusia dengan hewan? Manusia toh memiliki akal, ya kan? Sementara hewan, binatang itu tidak memiliki akal. Atau tinggal dilihat kejernihan akal yang dia miliki, kekuatan akal yang dia miliki, itu apakah sudah murni, sudah bersih dari kepentingan, dari kesombongan, dari hawa nafsu, dari ketakaburan, dan yang lain sebagainya. Ya, dalam arti apakah pikiran kita, apakah akal kita itu bersih dari semua yang berkaitan dengan hawa nafsu. Kalau memang belum, ya berarti hasil dari pemikiran itu juga dipertanyakan dong. Tuh kan? Meskipun dia bisa berpikir, tetapi pikirannya tidak jernih. Sebagaimana sebuah wadah, ketika wadah itu dituangkan susu ke dalam wadah tersebut, tetapi wadah tersebut banyak najisnya, banyak kotorannya, maka susu itu tidak dapat diminum karena kotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nahana ta'allumu ta'aliman nafal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin, hadirat jamaah Majelis Dzikir Ponpes TKN Al-Mubarak hafizakumullah. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Minahus Saniyah 'alal Wasiyatil Madbuliyah karya Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala. Dan sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala mana wa bihi aslafuna shalihun wa hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharaini ila an qala wa qala Abu Bakrin At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala ma mana al-qauma min al-usuli illa al-istidlalu bi ghairi dalil war-raqdhu fi at-tariqi ala haddi syahwah wa aklul harami wasyubuhat. Wa qala al-imam Sahlun rahimahullahu ta'ala man lam yakun mat'amuhu min halalin lam yukshaf an qalbihi hijabun wa tasara'at ilaihi al-uqubatu wa la tanfa'uhu salatuhu wa la siyamuhu wa la sadaqatuhu. Qala ngendika sapa al-imam Abu Bakrin At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, Imam Abu Bakar At-Tirmidzi, ma mana orang nyegah al-qauma ing kaum minal usuli saking usul illal istidlalu angin apa istidlal, apa nyuprih dalil bi ghairi dalili kelawan tanpa dalil. Warraqzu lan melayu fit tariqi ing dalam tariqah ala haddi syahwati ing atase batasan syahwat wa aklil harami lan mangan perkara kang haram wasyubuhati lan pira-pira perkara kang syubhat. Wa qala lan ngendika sapa al Imam Sahlun, Imam Sahl
bin Abdullah At-Tusturi rahimahullahu taala, man lam yakun, man utawi sapane wong lam yakun kang ora ana apa mat'amuhu panganane man iku min halalin iku tetep saking perkara kang halal, lam yuksyaf mongko ora den singkap, ora den buka an qalbihi saking atine man apa hijabun, apa hijab. Wa tasara'at lan cepet-cepetan ilaihi maring man apa al uqubatu pira-pira siksaan, wala tangfa'uhu lan ora manfaati ing man apa salatuhu salate man, wala siyamuhu lan ora posone man, wala shadaqatuhu lan ora sedekahe man. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Ta'ala masih memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa bersama-sama mengaji, bersama-sama belajar, bersama-sama menuntut ilmu, dan setiap rutinitas kita yaitu sebelum zikiran kita ini mengaji kitab sebuah karyanya Al-Imam Abdul Wahhab Asy'arani rahimahullahu ta'ala, yaitu kitab Al-Minahus Saniyah alal Wasiyatil Madbuliyah, dan pembahasan masih mengenai tentang memakan makanan yang haram atau bahayanya memakan makanan yang haram, bahaya. Dan beliau mengutip beberapa makalah, beberapa ungkapan dari para ulama-ulama tasawuf yang pada pertemuan kemarin mengutip dari Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian juga mengutip dari ucapannya Syekh Ibrahim bin Adham, itu juga sama. Nah pada malam hari ini, sebelum kita uraikan apa yang dibaca ini, perlu kita ketahui betapa pentingnya memilah-milah, mengklasifikasi makanan apa saja yang boleh dimakan dan makanan apa saja yang tidak boleh dimakan. Bukan hanya perkara halal dan haram, tetapi nanti akan dibahas oleh Syekh Abdul Wahhab Asy'arani mengenai perkara-perkara yang syubhat. Itu ya. Langsung saja pada materi. Qala Abu Bakrin At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Imam Abu Bakar At-Tirmidzi, dan beliau itu bukan yang memiliki kitab Sunanut Tirmidzi, bukan. Beda. Kalau ini adalah seorang yang ahli tasawuf, sementara yang menulis kitab Sunan Tirmidzi itu adalah Abu Isa At-Tirmidzi. Beda orang. Beliau mengatakan mamana al-qauma minal wusuli, tidaklah satu kaum itu tercegah. Mamana al-qauma minal wusuli, tidak ada sesuatu yang dapat mencegah suatu kaum dari usul kepada Allah Subhanahu wa taala, illal istidlalu bi ghairi dalilin, kecuali menggunakan dalil, ya. Istidlal menggunakan dalil dengan sesuatu yang bukan dalil. Ya, artinya beralasan terus. Gitu. Contohnya bagaimana? Ini merupakan gambaran dari seseorang yang seseorang yang berpura-pura pintar gitu tuh. Dimana ketika dia itu ditanyai oleh seseorang, kemudian dia tidak memiliki jawaban. Nah, dia mencari-cari jawabannya tuh asal-asalan. Jadi apa yang ada di otaknya itu dikeluarin. Mau cocok mau nggak cocok itu ya disampaikan. Nah, sehingga
Hal ini karena dia merasa pintar, mencari dalil, beristidlal, memahami suatu dalil padahal yang dia pahami itu bukan dalil, itu membahayakan. Itu tuh. Nah, misalnya kalau dalam kasus-kasus saat ini gitu ya. Kita ini adalah masyarakat yang sering menonton atau sering mengamati, mengawasi, mengontrol apa saja yang sedang viral di media sosial. Tuh. Kemudian ketika kita itu melihat ada seseorang yang diduga memiliki kesalahan, langsung saja kita justifikasi, kita tafsirkan bahwa dia adalah orang yang salah. Padahal dia tidak punya alasan kenapa dia salah. Nah, ini kan contoh dari orang-orang yang merasa dirinya pintar, tapi hakikatnya dia bukan orang yang pintar. Orang-orang yang merasa dirinya adalah seseorang yang paham dalam ilmu agama, padahal sama sekali tidak paham, tidak mengerti tentang agama. Ya tentu kita ingatlah dengan sebuah ayat Al-Quran, wa fawqa kulli dzi ilmin alim, dan di atas seseorang yang memiliki ilmu itu masih ada zat yang maha berilmu, yang maha mengetahui segalanya. Ya kalau diaplikasikan pada diri manusia, di atas ilmu itu masih ada ilmu yang lain. Dalam arti manusia itu memiliki banyak variasi dalam kekuatan mereka, dalam pengetahuan mereka. Ya kalau kita presentasikan gitu ya, namanya manusia itu kan ilmunya ada yang kalau ukuran nih, ada yang 30%, ada yang 10%, ada yang 50%, ada yang 70% dan seterusnya. Jadi yang memiliki ilmu 10% jangan mudah, jangan gampang untuk menyalahkan orang lain. Kenapa? Ya barangkali yang tidak dia ketahui itu sudah difahami oleh orang lain, bisa jadi dia itu ketika menyalah-nyalahkan orang lain ternyata itu benar. Karena apa? Karena dia itu tidak memiliki ilmunya. Gitu tuh. Ya misalnya nih dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dalam riwayatnya Imam Bukhari dan Muslim, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yabulu qaiman wa yashrabu qaiman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah kencing dalam keadaan berdiri, pernah minum dalam keadaan berdiri. Lalu sebagian ulama mengatakan bahwa kencing berdiri itu haram. Ya kan? Ya padahal sama sekali tidak haram. Kenapa? Ya karena mustahil bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan satu perbuatan yang haram. Gitu kan? Nah sehingga ketika kita itu mendengar salah seorang oknum dai gitu kan, dimana di masjid ini atau di masjid kan ada tuh tempat buang air kecil bagi cowok, bagi laki-laki yang berdiri gitu kan, ada tempat yang berdiri, ada tempat kencing berdiri dan ada yang duduk gitu kan. Kemudian dia langsung mengharamkan ini bid'ah, ini segala macam lah, salah pokoknya mah. Nah ini sebenarnya dia belum mengkaji. Dalam fikihnya pun ada sebenarnya itu. Dalam hadisnya pun tadi dijelaskan, bahkan tidak hanya riwayat yang hasan atau riwayat yang lemah bahkan, tapi riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kok bisa mengatakan bahwa kencing berdiri itu haram? Oke lah kalau misalnya dia itu mengambil keutamaan. Kencing sunnahnya itu apa? Duduk. Ya kan?
Kencing sunnahnya duduk, dan itu memang yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika ada seseorang yang mengatakan bahwa kencing berdiri itu haram, ya salah bro. Hadisnya jelas, dalilnya jelas. Nah tadi itu berarti merupakan satu contoh di mana ilmu dia terbatas, gitu tuh. Dia hanya ibaratnya pengetahuan yang dia ketahui ya hanya segitu saja. Ya mungkin ada beberapa ulama yang memfatwakan, yang menjelaskan bahwa kencing berdiri itu haram. Ya tapi sekali lagi ya harus kembali kepada tadi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kencing berdiri dan pernah minum dalam keadaan berdiri. Nah kalau berbicara sunnah, itu kan satu perbuatan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, bisa jadi sunnah. Itu tuh. Sehingga ya di dalam kesunahan pun kekuatannya kan beda-beda. Ada yang sunnah muakkadah, ada yang sunnah ghairu muakkadah. Dalam arti sunnah muakkadah itu adalah satu kesunahan yang sering dilaksanakan oleh Rasulullah. Sehingga ketika kesunahan tersebut ditinggalkan oleh kita, maka kita itu masuk kategori orang-orang yang melakukan sebuah perkara yang makruh. Gitu, setidaknya itu. Nah kemudian ada sunnah yang kedua, yaitu sunnah ghairu muakkadah, sunnah tetapi jarang dilaksanakan oleh Rasulullah. Ya kan? Nah sehingga dari hal ini kita harus tahu bahwasanya apa? Ketika kita itu menjadi orang yang sok tahu, orang yang merasa berilmu, orang yang merasa tinggi ilmunya, orang yang merasa hebat, waduh hati-hati. Karena ini sudah masuk dalam kategori penyakit hati. Gitu. Ya karena tadi, sebesar apapun ilmu yang kita miliki, seluas apapun pengetahuan yang kita kuasai, sehebat apapun kecerdasan yang kita miliki, tetap Allah Ta'ala itu menciptakan seseorang yang lebih dari kita. Sehingga hal yang seperti itu tidak boleh dilakukan. Ketika dia merasa bahwa dirinya itu paling alim gitu ya, paling berilmu, paling hebat, paling pintar baca kitabnya, paling wislah lulusan ini dan itu, ya buat apa gitu tuh. Toh ujung-ujungnya nanti akan berujung kepada kesombongan. Dan kesombongan itu adalah sifat dari siapa? Sifat dari setan. Karena kesombongan itu adalah jubahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh jubahnya Allah Ta'ala itu dipakai oleh manusia. Gak boleh. Ya kecuali memang dia itu dalam keadaan tadi, dia sudah dalam keadaan baqo, dia sudah dalam keadaan fana, dia sudah dalam keadaan majdzub, dia sudah dalam keadaan tergila-gila kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beda lagi tuh. Karena ketika dalam keadaan tersebut, dia itu sudah tidak berbicara oleh dirinya sendiri, tapi dia sudah dikuasai oleh qudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama itu adalah satu hal yang dapat menghalangi seseorang dari usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tadi merasa berilmu, sehingga sesuatu yang bukan dalil dia jadikan dalil. Gitu. Sesuatu yang salah dia jadikan benar. Ya, sehingga hasil dari pemikirannya itu ya gak jelas, gak beraturan. Bahkan bisa jadi hasil pemikirannya itu adalah satu hal yang masuk dalam kategori kesalahan. Gitu tuh. Makanya jangan sampai kita itu menjadi golongan orang-orang yang seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Nah kemudian ada yang beralasan, loh kita ini kan manusia, apa bedanya antara manusia dengan hewan? Manusia toh memiliki akal, ya kan? Sementara hewan, binatang itu tidak memiliki akal. Akal kita itu harus dipakai dong, yang menunjukkan agar ada bedanya antara manusia dengan hewan misalnya. Atau tinggal dilihat,
kejernihan akal yang dia miliki, kekuatan akal yang dia miliki, itu apakah sudah murni, sudah bersih dari kepentingan, dari kesombongan, dari hawa nafsu, dari ketakaburan, dan yang lain sebagainya. Ya dalam arti apakah pikiran kita, apakah akal kita itu bersih dari semua yang berkaitan dengan hawa nafsu. Kalau memang belum, ya berarti hasil dari pemikiran itu juga dipertanyakan dong. Tuh kan? Meskipun dia bisa berpikir, tetapi pikirannya tidak jernih. Sebagaimana sebuah wadah, ketika wadah itu dituangkan susu ke dalam wadah tersebut, tetapi wadah tersebut banyak najisnya, banyak kotorannya, maka susu itu tidak dapat diminum karena kotor. Gitu kan? Nah, berbeda dengan satu wadah yang bersih. Ketika satu wadah bersih, gelas lah misalnya, gelas itu bersih, gelas itu wangi, tidak ada kotoran sama sekali, tidak ada najisnya segala macam. Kemudian dituangkan susu ke dalamnya, otomatis susu yang ada di dalam gelas itu akan bersih, akan bisa dikonsumsi oleh manusia. Sehingga ya kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati, harus mawas diri, harus sadar diri bahwa apapun yang ada di dalam diri kita, baik itu pikiran, baik itu ilmu, baik itu kecerdasan, baik itu harta, baik itu tahta, baik itu kemuliaan, tetap semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga. Gak boleh semuanya itu yang semuanya merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru kita jadikan sebuah media untuk menyombongkan diri, untuk menghinakan orang lain, dan menganggap dirinya adalah orang yang paling benar. Itu kan salah. Sehingga orang yang seperti ini jauh dari kata usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, itu yang pertama tuh, satu hal yang dapat menghalangi seseorang dari usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, warraqzu fit tariqi ala haddis syahwah. Yang kedua adalah roket itu artinya adalah lari cepat. Warraqdu, dan lari cepat fit tariqi dalam tariqah ala haddis syahwah, sesuai dengan batasan syahwat. Jadi di dalam tariqah itu biasanya ada materi atau ada katakanlah apa ya? Ada penempuhan-penempuhan. Kalau di sekolah ya kurikulum gitu, ada kurikulumnya. Jadi misalnya zikir yang zikir jahar ya qadiriyah misalnya. Ya sehari harus dapat menempuh atau membaca zikir sebanyak 5.000 misal. Kemudian setelah 5.000 dinaikkan ke 12.000. Dari 12.000 ke 25.000. Dari 25.000 ke 35.000, terus sampai kepada bilangan 70.000 zikir per hari. Misal. Nah, ada seorang murid, ada seorang salik, ada seorang syair yang berproses menuju Allah Ta'ala, yang menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia itu ngoyo, memaksakan diri untuk bisa tadi mencapai 70.000 dalam sehari. Padahal dia belum membiasakan dirinya untuk membaca zikir sehari semalam 5.000. Nah, ini kan contoh dari orang yang bercepat-cepat. Kalau Jawanya itu kesusu, buru-buru. Orang yang terburu-buru dalam pelaksanaan tarekat mengikuti syahwatnya. Ya padahal bilangan yang diberikan tadi, yang dicontohkan tadi, itu merupakan sampel, merupakan contoh di mana seseorang itu sebelum naik tingkatan kepada tingkatan yang selanjutnya,
dia itu sudah menguasai tingkatan yang pertama dulu. Gampangnya kalau anak SD itu tidak boleh naik dari kelas 1 ke kelas 2 sebelum menguasai materi-materi yang ada di kelas 1. Setelah dia kuasai materinya, ujiannya lulus, dari sisi perilaku, akhlak, kemudian sopan santunnya kepada sesama atau kepada gurunya, itu sudah baik, sudah dinilai baik, baru dinaikkan, kan gitu. Nah, sehingga ketika tadi seseorang yang memaksakan dirinya untuk berzikir dalam sehari semalam 70.000 sesuai mengikuti syahwatnya, mengikuti keinginannya, mengikuti hawa nafsunya, atau sama aja, hal ini juga sama, adalah termasuk orang yang dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak bisa usul. Itu tuh. Nah, makanya dalam bertoriko, kenapa ada tadi katakanlah naik tingkatan lah, naik kelas lah, kata kita itu atau bahasa kita itu. Ada naik kelas. Mulai dari zikir jahar kepada zikir latifah kalau di TKN, Qadiriyah Naqsyabandiyah. Dari zikir jahar kepada zikir latifah. Dari latifah pertama latifatul qalb kepada latifah yang kedua yaitu latifatul ruh. Itu mah gitu aja. Itu tidak mematangkan apa yang ada di dalam misalnya thariqah Qadiriyah, baru dia itu pindah ke latifah. Tidak mematangkan. Nah, sehingga apa? Sehingga ya hasilnya ini. Hasilnya tidak sesuai target, tidak sesuai hasil, tidak sesuai tujuan. Kenapa? Ya karena dia mengejar syahwat. Sama ini mengejar syahwat meskipun dia adalah seseorang yang menjalankan thariqah, tetapi karena tujuannya itu adalah syahwat, tujuannya adalah nafsu, karena hanya ingin cepat. Hanya ingin cepat-cepat beres, tugas saya beres. Tugas dari guru saya beres. Kalau itu doang. Nah, ini kata Al-Imam Abu Bakar At-Tirmidzi rahimahullahu taala, dia muni'a minal wusuli ilallah, dia termasuk golongan orang yang tercegah untuk usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana? Ya dinikmati lah. Dinikmati ketika dia berzikir, zikir jahar. La ilaha illallah, la ilaha illallah gitu misalnya. Dia tidak terburu-buru untuk berpindah, apalagi minta kepada gurunya untuk dipindahkan. Karena itu sudah syahwat. Dari zikir la ilaha illallah kepada zikir Allah, zikir sir, ya. Tidak boleh buru-buru. Kenapa? Ya karena guru itu tahu apakah sudah saatnya si murid ini dipindahkan dari kelas 1 ke kelas 2. Sudah saatnya atau belum? Belum, ya udah jangan maksa. Jangan meminta guru untuk dipindahkan ke kelas kedua gitu tuh. Makanya Al-Imam Abu Bakar, Al-Imam Abdul Wahhab Asy'arani rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Anwarul Qudsiyah beliau mengatakan, afdhaluz zikri adalah la ilaha illallah jahran. Zikir yang paling utama itu adalah zikir la ilaha illallah secara jahar, secara keras. Bagaimana keras itu? Ya keras tingkatannya macam-macam. Minimalnya sebagian ulama seperti Imam Suyuti rahimahullah itu mengatakan bahwa didengar oleh dirinya sendiri, didengar oleh telinganya. Satu. Versi yang kedua, didengar oleh orang yang di sekitarnya. Didengar oleh orang yang ada di depannya, orang yang diajak bicara. Misalnya ya jaraknya 1 meter lah perkiraan mah. Orang yang lagi ngobrol gitu, kayak orang yang lagi ngobrol. 1 meter. Dan yang ketiga, didengar oleh orang-orang yang di sekitarnya, di kanan, di kiri, di depan, di belakang, rada keras. Itu zikir yang paling utama, jahar. Zikir yang paling utama adalah jahar. Dan seseorang, kata beliau, tidak boleh ya
seseorang itu tidak diperkenankan untuk berpindah dari zikir nafi isbat atau zikir la ilaha illallah kepada zikir Allah Allah, kecuali ketika hatinya itu sudah lembut. Maksudnya zikir la ilaha illallahnya ini sudah berbuah. Ketika dia dipancing oleh orang lain untuk marah, dia nggak marah, gitu. Berarti itu kan tanda-tanda dari kelembutan yang ada di dalam hatinya. Ketika dia difitnah, dicaci, dimaki, disebut sebagai orang yang tidak waras, kan? Dan seterusnya lah, dia tidak marah, justru mendoakan orang-orang yang mencacinya, yang membulinya, yang memfitnahnya dengan doa-doa yang baik. Nah, itu merupakan ciri dari hatinya itu lembut. Tuh. Dan seterusnya lah banyak. Nah, sehingga ketika hatinya itu sudah lembut, maka barulah dia itu berpindah dari zikir jahar kepada zikir sir, zikir yang ada di dalam hatinya. Ya, kalau versi Naqsyabandiyah itu ya zikir latifah, latifah yang pertama latifatul qalb, kemudian pindah kedua dan seterusnya gitu ya. Yang pada intinya ketika kita ini menjalankan thariqah, mengamalkan thariqah, ya udah sih dinikmati aja gitu, nggak perlu buru-buru. Kalau misalnya zikirnya itu ditarget dalam satu hari satu malam 5.000 misalnya, ya dinikmati zikirnya. La ilaha illallah gitu, pelan-pelan gitu tuh. Enggak cepet-cepet la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Enggak, dinikmati. Kenapa? Karena dengan menikmati zikir yang sedang dibaca dan dia tidak dalam keadaan terburu-buru, itu lebih berfaedah bagi dirinya, bagi hatinya. Gitu. Justru kalau terburu-buru bisa jadi faedahnya itu berkurang. Bukan berarti nggak ada faedahnya, bukan. Ada faedahnya, cuman kalau di presentasi yang seharusnya dia mendapatkan target 100%, ya, ketika dia pelan-pelan itu setidaknya 70% dapat. Pelan-pelan. Nah, kalau dia terburu-buru zikirnya itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu, cepat-cepat lah, terburu-buru. Itu bisa menjadi turun 30%, 40%. Itu. Kenapa? Ya tadi, ketika dia terburu-buru, pengen cepat selesai, bukannya menikmati apa yang sedang dia baca, apa yang dia sebut, ya maka otomatis dia adalah seseorang yang mengikuti hawa nafsunya. Gitu tuh. Oleh karenanya, hal ini mengapa sering diingatkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullah, bahwasanya dalam zikir itu ya ada adabnya. Kalau dihitung satu persatu, banyak ribuan adab yang harus dilaksanakan ketika kita berzikir. Nah, tetapi dari semua adab itu bisa diringkas menjadi 20 adab. Yang 5 adab sebelum zikir, yang 12 ketika berzikir, yang 3 itu setelah berzikir, yang diantaranya itu ada ila hadrat, itu hadarat kepada para masyayikh, kepada gurunya, kepada orang tuanya, menggunakan pakaian yang rapi, tempat yang suci, tempat yang bersih, menggunakan pakaian yang putih, di tempat yang gelap, kemudian menjaharkan, mengeraskan suaranya sampai sekuatnya. Ketika memang orang-orang yang di sekitarnya itu tidak terganggu. Ya sebenarnya kalau seseorang merasa terganggu oleh zikir itu ya perlu dipertanyakan kenapa gitu tuh. Ya soalnya yang takut sama zikir itu ya yang macam-macam kayak gitu. Macam-macam ya, setidaknya orang-orang yang makhluk lain lah. Dari makhluk lain itu yang nggak suka zikir biasanya. Ketika mendengarkan zikir dia justru marah gitu. Biasanya.
Kenapa bisa seperti itu? Ketika berzikir itu harus dikeraskan. Kata beliau, kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, masih pernyataan beliau, ketika zikir itu dikeraskan, ya, yang pertama faedahnya adalah dia itu seperti memalu hatinya yang keras. Ketika hatinya itu seperti batu, kemudian dipukul dengan palu yang gede dengan kekuatan yang kuat, dengan tenaga yang kuat, ya kan? Otomatis si batu ini lama kelamaan akan pecah, gitu tuh. Begitu juga dengan hati kita yang keras ketika kita berzikir la ilaha illallah dengan suara yang keras, yang jahar. Itu memberikan efek positif kepada si hati ini, di mana hati ini akan berkurang kerasnya. Ya meskipun nggak langsung lembut dalam waktu yang singkat, ya setidaknya kekerasannya itu berkurang lah. Karena kalau berbicara hatinya langsung jadi lembut itu ya nggak mudah. Karena yang namanya urusan hati ya urusan rasa, masa yang namanya urusan rasa itu ya susah untuk diungkapkan, susah untuk diungkap. Gitu. Faedah pertama. Faedah kedua, ketika kita berzikir dengan suara yang keras, apapun yang mendengar, apapun atau siapapun makhluk yang mendengar suara ini, maka mereka akan menjadi saksi pada hari kiamat bahwa kita itu berzikir kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, semua makhluk-makhluk, jadi misalnya kalau kita berzikir terdengar sampai radius 100 meter misalnya, ya kan? Di radius 100 meter dari semua sisi, dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, ya, yang mendengar suara zikir kita, mereka juga akan ikut mengaminkan apa yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu. Tidak hanya manusia yang bertasbih, bro. Gak hanya manusia. Entah itu binatang, entah itu tumbuhan, entah itu bebatuan, mereka bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya dari sini saja kita harus malu dengan makhluk-makhluk ini, baik makhluk hidup dari binatang, dari tumbuhan, bahkan makhluk mati, benda mati. Karena mereka semuanya hakikatnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita malah seringkali mengingkari perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita justru apa? Justru tidak mau taat terhadap perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus malu dan itu merupakan bahan introspeksi diri kita, bahwa diri kita itu adalah makhluk yang bejat, makhluk yang jahat, makhluk yang kotor. Karena pada hakikatnya karena kita ini makhluk yang kotor, makhluk yang jahat, makhluk yang bejat, tidak mau taat perintahnya Allah Ta'ala, kok dia itu merasa bahwa dirinya adalah orang yang suci? Kan gimana ini otaknya ini? Akalnya ditaruh di mana, kan gitu? Mana yang merasa mereka adalah orang-orang yang berakal gitu kan? Memiliki pemikiran yang cerdas, memiliki pemikiran yang maju dan seterusnya. Padahal hakikatnya mereka tuh ya tadi seperti yang disampaikan gitu kan. Nah, sehingga hal ini kenapa kita ini tidak boleh merasa bangga, tidak boleh merasa hebat, tidak boleh merasa memiliki ilmu, tidak boleh merasa memiliki pangkat, merasa terkenal, merasa soleh, merasa takwa. Nggak boleh. Kenapa? Ya karena itu adalah pengakuan dari diri kita, bukan pengakuannya Allah Ta'ala. Kecuali kalau Allah Ta'ala itu sudah mengakui bahwa diri kita adalah orang yang soleh, ya mangga, silahkan kan gitu.
Ya seperti misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kan? Beliau dalam banyak hadisnya bersabda, "Ana khairul makhluqin." Kata beliau itu, "Ana sayyidul anbiya'i wal mursalin." Saya adalah sebaik-baiknya makhluk. Tuh. Beliau mengatakan demikian. "Ana sayyid, saya adalah pemimpinnya para nabi dan para rasul." Itu karena beliau itu sudah mendapatkan pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mendapatkan pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala, itu silakan. Karena ketika kita itu sudah mendapatkan pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala tentang kebaikan kita, tentang kesolehan kita, tentang ketakwaan kita, berarti kita sudah menjadi kekasihnya dong. Dan ketika kita sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, ya otomatis kita diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika dirinya dalam keadaan dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu beda cerita, kan? Nah, oleh karenanya dalam hadis tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, saya adalah pemimpin dari semua anak keturunan Nabi Adam, tapi beliau ada tambahannya wala fakhr, dan tidak ada kebanggaan dalam diri saya. Maksudnya beliau mengungkapkan demikian dengan tujuan apa? Tahaddusan bi ni'matillah. Beliau menceritakan tentang kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada beliau. Sesuai dengan ayat Al-Qur'an, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun kata Allah taala, dengan nikmat Tuhanmu kepada dirimu, maka ceritakanlah. Jadi meskipun beliau mengatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, ana sayyidu waladi Adam, saya adalah pimpinan anak keturunan Nabi Adam alaihi salam, tapi saya itu niatnya bukan untuk kesombongan, bukan untuk keren-kerenan, bukan untuk gagah-gagahan. Kalau kita kan beda, bro. Beda kita ini. Misalnya kita ini sudah ngaji satu kitab nih, misal Al-Minahus Saniyah mulai dari awal sampai akhir, dan dalam pengajian ini sama sekali nggak pernah absen gitu tuh. Jadi untuk penerjemahan, pengertian kitab dari A sampai Z lengkap. Bahkan tidak hanya mengartikan saja, bahkan keterangan-keterangan dari ustadznya, dari gurunya, dia catat semuanya, bahkan dikumpulkan menjadi satu kitab, satu buku. Kemudian dia bangga nih, nih saya sudah beres nih kitab Al-Minahus Saniyah, sudah ngaji saya dari A sampai Z, sama sekali nggak ada absen, sama sekali nggak ada yang kosong, gitu. Lalu apa? Terus kalau kamu sudah beres satu kitab, terus saya mau apa? Kamu mau apa? Kan biasanya kalau kita ini selesai dari satu kitab, berguru kepada seorang ulama, seorang kiai, kita ini kan bangga, saya itu alhamdulillah sudah beres satu kitab. Dengan bangganya gitu. Maksudnya dia menginginkan pujian dari orang lain. Gitu. Ya tapi ini kan urusan niat gitu ya. Urusan niat, niat yang ada dalam dirinya, atau bisa jadi dia menceritakan nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada dirinya sehingga dia menceritakan kepada orang lain, dan bisa jadi dia itu niatnya sombong, bisa ya. Jadi nggak bisa disamakan tadi antara ungkapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan ana sayyidu waladi Adam dengan ucapan yang selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak bisa disamakan, nggak bisa. Kenapa? Ya jelas, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengungkapkan demikian, ya beliau sudah menjadi kekasih Allah Ta'ala, dan beliau juga mengajarkan kepada kita bahwa ketika ada kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang diturunkan kepada beliau, beliau ceritakan kepada sahabat-sahabatnya semata-mata agar mengetahui bahwa
karunia dari Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Gitu. Sangatlah besar sehingga sebagaimana saya mendapatkan kemuliaan ini dari Allah Subhanahu wa taala lantaran saya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka kalian lakukanlah seperti apa yang saya lakukan. Nah, begitulah pesan tersirat dari sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tadi, gitu. Nah, memang kalau kita berbicara tentang kehati-hatian, ya kan? Apalagi kita ini adalah orang-orang yang imannya lemah gitu, belum kuat, masih gampang tergoda, masih gampang atau masih banyak peluang-peluang untuk menuju kepada kesombongan. Ya kalau bisa jangan dibuka-bukalah hal yang seperti itu. Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, jangan terburu-buru kita menceritakannya kepada orang lain. Kenapa? Untuk menghindari niat takabur, niat menyombongkan diri kepada orang lain dan menganggap orang lain lebih buruk daripada dirinya. Nah, hati-hati itu. Kita harus hati-hati dari hal yang seperti ini. Kenapa? Ya karena tadi, ketika seseorang itu hidup di dunia, seseorang itu mengamalkan thariqah, itu pasti banyak godaan, banyak ujian yang akan dia alami. Terutama ujian tentang hati. Ujian tentang hati, di mana hati manusia diuji apakah dia kuat untuk menahan agar dirinya tidak menyombongkan diri kepada orang lain. Berat. Jangan. Apalagi sekarang itu yang ibaratnya yang paling hal yang paling bisa untuk disombongkan itu ya masalah rizki, masalah duit gitu ya. Saya punya duit banyak gitu kan. Kemudian pamer kepada teman-temannya. Nih saya punya duit banyak nih. Kalian mah apaan, kerja capek ini segala macam. Gak bisa ngumpulin duit segini kan. Tuh. Merendahkan orang lain, gak boleh. Kenapa? Karena keimanan kita masih lemah. Karena keimanan kita masih tipis. Atau orang yang berilmu, nih banyaknya ya seperti ini. Orang yang berilmu yang merasa bahwa dirinya sudah pesantren di banyak pesantren. Bahkan khatam banyak kitab. Kitab-kitab yang dikaji di banyak pesantren itu dia khatamkan semuanya. Bahkan pesantrennya itu puluhan tahun. Nah biasanya orang yang pesantren lama penyakitnya itu merasa dirinya hebat. Lantaran kitab-kitab sudah dihatamkan semua, itu kan lantaran ilmu yang dia miliki sudah banyak, kemudian dia menyombongkan kepada orang lain. Saya ini sudah ngaji nih, sudah hatam ini berkali-kali. Yang pertama saya di Kiai Anu sudah hatam. Yang kedua di Kiai Anu saya sudah hatam juga dari awal sampai akhir. Nah, untuk mengerem agar dirinya itu tidak sombong itu kan sulit, gitu tuh. Sehingga ini adalah PR dirinya untuk bisa mengerem hatinya agar tidak melakukan sebuah kesombongan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah agar kita ini tidak termasuk orang-orang yang di dalam hatinya terdapat takabur, amin ya rabbal alamin. Nah begitu. Nah sehingga orang yang tadi merasa dirinya pintar, kemudian yang kedua adalah melaksanakan thariqah, bercepat-cepat di dalam thariqah, terburu-buru dalam melaksanakan thariqah, mengikuti syahwatnya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, wa aklil harami wasyubhat, memakan harta yang haram. Ya memakan ya bukan berarti rokok nggak termasuk, ya sama aja sih. Masuk ke dalam dirinya harta yang halal, harta yang haram, entah itu makanan, entah itu minuman, entah itu rokok, ataupun yang lainnya, dari yang haram aja itu. Itu juga sama, berarti tiga hal inilah yang menjadikan seseorang itu terhijab
tertutup, terhalangi dari usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-Imam Sahlun rahimahullahu ta'ala, man lam yakun mat'amuhu min halalin lam yukshaf an qalbihi hijabun, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikianlah para hadirin, para hadirat, rahimakumullah, hafizakumullah, akramakumullah, pengajian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.